Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Venda untuk mata kuliah statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai analisis korelasi, sekarang kita belajar mengenai analisis regresi. Nah, analisis statistika yang sering digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel adalah analisis korelasi dan analisis regresi. Namun, untuk analisis korelasi hanya didapatkan keeratan antar dua variabel saja. Sedangkan yang analisis regresi banyak keluaran yang akan kita dapatkan. Selain itu, dalam analisis regresi dapat digunakan untuk melihat hubungan antar dua atau lebih variabel. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai analisis regresi, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai dua macam variabel. Yang pertama adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, dinamakan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Yang nomor dua, variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh apapun atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain dinamakan variabel independen atau bebas. Kedua macam variabel ini, teman-teman, memiliki nama lain atau sinonim. Yang pertama, untuk variabel tak bebas atau variabel yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain, disebut juga dependent variabel, respon variabel, unknown variabel. Kemudian, untuk variabel bebas, di mana variabel ini nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel apapun, nama lainnya adalah explanatory variable, regressor variable, predictor variable, independent variable, known variable. Untuk pembelajaran selanjutnya, lebih baik kita sepakati saja untuk istilah yang variabel tak bebas kita sebut sebagai dependent variable, sedangkan untuk variabel yang bebas akan kita sebut sebagai independent variable. Nah, analisis korelasi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan pengukuran tingkat keeratan antar variabel, baik antar variabel dependen dan variabel independen maupun antar variabel independen. Namun, kalau di dalam analisis regresi itu digunakan untuk menunjukkan hubungan matematis antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Sehingga, teman-teman, yang dibahas di dalam analisis regresi itu tidak hanya dua variabel, bisa lebih, yaitu satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, hubungan antara variabel dependen dan independen dalam analisis regresi bersifat kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah sebab akibat. Jadi, variabel independen ini yang nantinya akan mempengaruhi besaran dari variabel dependen. Oleh karena itu, maka disebut terdapat hubungan kausalitas. Variabel independen ini yang menyebabkan perubahan besaran dari variabel dependen. Itulah makna dari sifat kausalitas tersebut.
Model regresi adalah suatu penyederhanaan pola hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Secara umum, model regresi dengan P buah variabel independen adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai dengan BP XP plus error. Y merupakan variabel dependen, sedangkan B0, B1, B2 hingga BP merupakan koefisien regresi. Disebut juga sebagai estimator, disebut juga sebagai parameter. Nah, B0, B1, B2 sampai dengan BP inilah yang nanti akan kita cari menggunakan komputasi secara statistik. Sedangkan X1, X2, X3 hingga XP merupakan variabel independen, di mana variabel independen ini nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dia bebas nilainya. Namun, variabel ini justru akan mempengaruhi besaran dari variabel dependen atau Y. Jadi, X1, X2 hingga XP itu berpengaruh terhadap Y. Dan di paling akhir itu masih ada error. Jadi, Y itu merupakan penjumlahan dari B0 plus B1 X1 plus B2 X2 ditambah hingga BP XP plus error. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai prediksi dari Y dapat digunakan persamaan regresi sebagai berikut. Y topi ini merupakan prediksi dari Y itu sama dengan B0 topi plus B1 topi X1 plus B2 topi X2 ditambah hingga B topi XP tanpa error karena ini prediksi. Sehingga model regresi ini bisa juga digunakan untuk prediksi. Nah, teman-teman, hal-hal penting untuk dianalisis dalam analisis regresi yang pertama adalah model regresi. Yang kedua, uji hipotesis meliputi uji F, uji T, koefisien determinasi. Kemudian uji asumsi meliputi uji normalitas, linearitas, autokorelasi, homogenitas varian, dan yang terakhir multikolinearitas. Di mana asumsi yang terakhir ini, multikolinearitas hanya ada pada model regresi berganda. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pengujian yang ada di dalam analisis regresi ini, perlu saya sampaikan bahwa model regresi itu ada dua macam. Yang pertama adalah model regresi sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu variabel independen atau terdiri dari satu X yang mempengaruhi Y, sedangkan model regresi berganda terdiri dari lebih dari satu X yang mempengaruhi Y. Jadi, jika model yang teman-teman miliki itu hanya dua variabel, yakni variabel dependen dan independen, maka teman-teman tidak perlu melakukan uji asumsi untuk gejala multikolinearitas. Teman-teman, untuk melakukan pengujian 1, 2, 3 itu alangkah lebih
nyamannya jika kita langsung menggunakan contoh kasus. Contoh kasus dari data daerah, sales ini data penjualan, kemudian promosi, biaya promosi yang dikeluarkan, dan outlet. Outlet merupakan luasan outlet yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di masing-masing daerah. Data ini sudah ada di dalam modul. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan uji hipotesis. Untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen, ya, maka dilakukan pengujian hipotesis parameter atau koefisien regresi. Ya, kita perlu melakukan pengujian B0, B1, B2 hingga BP-nya tadi. Nah, di dalam uji hipotesis itu terdapat 2 pengujian, teman-teman. Yang pertama yaitu uji serentak atau uji F, dan yang kedua adalah uji individual atau uji T. Nah, kedua uji ini akan kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah pengujian serentak menggunakan uji F. Parameter atau koefisien regresi diuji secara serentak menggunakan ANOVA. ANOVA itu apa? ANOVA adalah analisis of varian. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara serentak atau secara berbarengan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau Y, maka dilakukan dengan uji F ini atau uji serentak. Nah, hipotesisnya apa? Yang pertama, hipotesis pasti menggunakan H0. H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan B3 hingga BP itu sama dengan 0. Dengan kata lain, promosi dan outlet secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap sales atau penjualan. Nah, teman-teman, karena di dalam model kita itu hanya ada 2 variabel independen, yaitu promosi dan outlet, maka yang ditulis di dalam hipotesis ini hanya H0 sama dengan H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0 karena hanya 2 variabel independen. Kemudian H1-nya adalah minimal ada 1 BJ itu tidak sama dengan 0, di mana J itu 1, 2, hingga P. Nah, dalam kasus kita ini, P-nya hanya ada 2, teman-teman, karena hanya X1 dan X2. Wah, X1 itu promosi, X2 outlet. Sehingga H1 berbunyi minimal ada 1 BJ tidak sama dengan 0, dengan J sama dengan 1 dan 2. Dengan kata lain, H1 ini mengatakan bahwa promosi dan outlet secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap sales. Selanjutnya, taraf signifikansi yang biasa kita gunakan adalah sebesar 0,05. Nah, beginilah tabel ANOVA-nya, teman-teman. Nah, langsung saja kita akan menganalisis output yang ada di dalam SPSS. Ini adalah tabel ANOVA yang dihasilkan dari komputasi data yang kita miliki tadi, data daerah, sales,
promosi dan outlet yang telah diolah menggunakan SPSS. Nah, sedangkan cara pengolahan SPSS akan saya buatkan video tutorial tersendiri. Ya, untuk saat ini kita belajar cara menganalisis outputnya dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah tabel ANOVA. Ya, di dalam tabel ANOVA ini dihasilkan nilai signifikansi 0,00. Nah, jika digunakan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi dan outlet secara serentak berpengaruh signifikan terhadap penjualan, atau dapat dikatakan bahwa model cocok. Kita ingat-ingat kembali bahwa H0-nya adalah variabel promosi dan outlet secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan atau sales. Nah, karena signifikansi kurang dari alfa sehingga H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka kesimpulan yang digunakan adalah H1. Nah, H1 mengatakan bahwa variabel promosi dan outlet secara serentak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Atau hal ini bisa dikatakan juga bahwa model cocok. Selanjutnya adalah pengujian individual atau UJT. Pengujian individu ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ke J, yaitu ada dua, variabel promosi dan variabel outlet itu memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Namun bedanya dengan uji F itu tadi, promosi dan outlet itu ketika mereka berbarengan, mereka berpengaruh signifikan atau tidak terhadap sales atau penjualan. Sedangkan untuk uji T ini kita melakukan uji individual. Promosi diuji sendiri dan outlet diuji sendiri. Promosi diuji sendiri mengenai pengaruhnya terhadap sales, signifikan atau tidak, sedangkan outlet diuji sendiri mengenai pengaruhnya terhadap sales, signifikan atau tidak. Nah, hipotesisnya yang pertama adalah H0, BJ sama dengan 0. Ini berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1, BJ tidak sama dengan 0, maka dengan kata lain variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, teman-teman, di dalam uji T ini ya, apabila terdapat dua variabel independen, maka otomatis uji T-nya ada dua. Yang pertama adalah uji T untuk promosi dan yang kedua uji T untuk outlet. Sehingga hipotesis untuk uji T promosi adalah H0 mengatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap sales. Sedangkan H1 promosi berpengaruh signifikan terhadap sales. Begitu juga analog dengan yang pengaruh outlet terhadap sales. Kita lanjutkan, di sini taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Nah, statistik ujinya jika kita menggunakan manual, maka menggunakan rumus BJ T hitung sama dengan BJ dibagi standar error untuk BJ. Namun kita bisa secara ringkas menggunakan SPSS sehingga langsung bisa diketahui kesimpulan dari penelitian ini atau komputasi data ini hanya dengan melihat nilai signifikan.
signifikansi yang kemudian akan kita bandingkan dengan alfa yang kita tetapkan. Nah, ini untuk uji T, teman-teman, kita melihat di dalam tabel koefisien. Kalau tadi uji F kita melihat di dalam tabel ANOVA, untuk uji T kita melihat di tabel koefisien. Nah, untuk signifikansi untuk promosi adalah 0,0000, kemudian outlet juga 0,00. Nah, bagaimana kesimpulan dari pengujian ini? Yang pertama adalah disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan karena nilai signifikansi kurang dari alfa yang telah kita tetapkan, yaitu signifikansi sama dengan 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, uji T yang kedua adalah outlet berpengaruh signifikan terhadap penjualan karena signifikansi 0,00 kurang dari alfa yang nilainya 0,05. Nah, model regresi itu bisa dilihat di tabel koefisien pula, teman-teman ya, di bagian yang saya kotaki merah ini, sehingga didapatkan model regresi sebagai berikut. Sel sama dengan 64,639 ya, di kolom B ini 64,639 ini merupakan B0, kemudian ditambah 2,342 kali promosi, ditambah 0,535 kali outlet, ditambah error. Masih menggunakan error karena ini adalah model regresi secara keseluruhan. Nah, ada nilai 64,639 inilah teman-teman yang kemudian kita sebut sebagai B0, sedangkan 2,342 disebut sebagai B1 dan 0,535 disebut sebagai B2. Kemudian kita bisa mendapatkan model regresi untuk prediksi, yaitu seperti ini. Maka model regresi untuk prediksi adalah sel stopi, karena prediksi dari sel sama dengan 64,639 ditambah 2,342 kali promosi ditambah 0,535 kali outlet tanpa error karena ini prediksi. Nah, dengan model regresi untuk prediksi, kita bisa mendapatkan nilai prediksi. Seperti ini, teman-teman, dimasukkan nilai promosi dan outletnya, maka didapatkan nilai prediksi dari sales. Nah, nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai prediksi, maka disebut sebagai error, atau ini selisih dari nilai sebenarnya dikurangi nilai prediksi. Nah, koefisien determinasi atau R-square ya. Koefisien korelasi koefisien determinasi diformulasikan sebagai berikut jika kita melakukan perhitungan secara manual ya. Jika koefisien determinasi sama dengan 0, berarti model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan nilai variabel dependen. Hal ini disebabkan karena tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, atau tidak ada hubungan antara X dan Y. Sedangkan jika R-square equal 1, berarti bahwa model regresi yang terbentuk dapat meramalkan nilai variabel dependen dengan sempurna. Sehingga apabila R-square itu semakin mendekati 1, maka model yang teman-teman hasilkan itu berarti semakin bagus.
Nah, di dalam komputasi kita, untuk contoh kasus ini didapatkan R² nilainya 0,952. Apa artinya? Artinya adalah sebanyak 95,2% sales dipengaruhi oleh promosi dan outlet, sedangkan 4,8 dipengaruhi oleh faktor lain yang belum masuk ke dalam model.